Selamat datang kembali di channel Meja Guru. Kali ini akan disampaikan tentang bagaimana mengajar efektif pada level SD dan MI. Anak SD dan MI memiliki karakteristik yang unik. Anak-anak ini berbeda dengan mereka yang sedang belajar di level SMP, SMA, bahkan SMK. Karena itu, bagi seorang guru penting memiliki cara dan pendekatan yang tepat agar anak-anak SD dan MI tidak cepat bosan dalam belajar. Baik, akan disampaikan inilah tip bagaimana mengajar efektif untuk anak SD dan MI. Pertama, belajar sambil bermain. Ingat, fitrah seorang anak adalah bermain. Bermain adalah bagian dari kehidupannya. Karena itu, setiap kali anak melakukan aktivitas, di benaknya ada ruang bermain. Namun demikian, belajar adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan serius. Guru harus mengejar target materi pelajaran sesuai dengan acuan kurikulum. Namun demikian, belajar sambil bermain adalah sesuatu yang bisa dipadukan. Sebagai contoh, ketika anak sedang diminta untuk membaca, ketika anak diminta untuk latihan menulis, maka terlebih dahulu ajarkanlah nyanyian atau lagu-lagu yang menstimulasi kegiatan belajar. Dengan demikian, maka anak-anak akan belajar dengan nyaman tanpa rasa beban yang berat. Tip yang kedua adalah belajar dengan banyak bergerak. Anak-anak adalah mereka yang memiliki energi lebih besar dibanding orang dewasa. Energi tersebut tentu saja tidak bisa ditinggalkan di luar kelas. Ketika mereka di dalam kelas, energinya pun ikut dibawa. Karena itu, bagi guru yang mengajar anak SD dan MI, maka dalam proses pembelajarannya harus melibatkan gerak dimanapun dia berada. Tetapi tentu saja perlu diingat, gerak yang tidak berbahaya, gerak yang tidak membahayakan temannya. Ingat, belajar sambil bergerak bisa dilakukan. Sebagai contoh, ketika seorang guru meminta untuk mengurutkan alfabet atau angka-angka sesuai dengan yang diminta, itu adalah stimulasi agar mereka bisa belajar sambil bergerak. Dengan model seperti itu, tentu saja anak akan menikmati proses pembelajarannya dan mereka akan merasa senang. Tip yang ketiga adalah belajar bersama dengan teman. Anak-anak adalah mereka yang senang melihat. Anak-anak adalah mereka yang senang menyaksikan, bahkan anak-anak adalah dia atau mereka yang senang mencontoh orang lain. Karena itu, jika dalam proses belajar mengajar di kelas, seorang anak diberikan kesempatan belajar dengan teman-temannya, maka hal ini akan menjadi semangat tersendiri. Benar, peran seorang guru sebagai motivator. Benar, seorang guru sebagai fasilitator. Tetapi dalam konteks belajar anak SD dan MI, maka harus diberikan ruang di mana siswa harus belajar secara bersama-sama. Sebagai contoh, ketika siswa diberikan tugas oleh guru, maka berikanlah ruang mereka untuk saling berdiskusi. Berikanlah mereka ruang untuk saling menanyakan apa yang dia pahami. Dengan demikian, maka pembelajaran akan berjalan dengan efektif. Lalu tip yang keempat, praktik dengan langsung. Ingat, anak-anak adalah mereka yang senang mencoba hal baru. Mereka adalah yang senang menemukan kreasi-kreasi baru. Maka dalam proses pembelajaran yang baik, seorang guru harus mengajak siswanya untuk melakukan secara langsung. Sebagai contoh, ketika seorang guru mengajarkan tentang arah mata angin, misalnya menunjuk barat, utara, selatan, dan seterusnya, maka seorang anak harus diajak mempraktikkan secara langsung. Atau bahkan ketika seorang guru mengajarkan tentang kebersihan, menjaga lingkungannya agar tetap asri, maka saat itu juga anak-anak dilibatkan, tentu saja dalam konteks yang sederhana dan siswa bisa melakukannya. Dengan praktik secara langsung, maka siswa akan merasa memiliki. Dengan praktik secara langsung, maka siswa akan merasa dihargai. Dengan praktek secara langsung, maka apresiasi guru terhadap siswa dalam proses pembelajaran akan terjadi. Lalu tip yang kelima, berikanlah interaksi yang baik. Seorang guru tidak boleh asik dengan dirinya sendiri. Seorang guru tidak boleh asik dengan materinya sendiri. Tetapi dalam proses pembelajaran, seorang guru harus bisa merangkul siswanya. Dengan demikian siswa akan merasa bahwa dia diperhatikan. Interaksi guru dan siswa di level SD harus terlihat harmonis. Karena itu tugas guru adalah menjadi orang tua kedua bagi siswa di sekolah.
Karena itu semua siswa harus merasa nyaman, semua siswa harus merasa dilindungi dan difasilitasi. Kalau itu terjadi, maka siswa akan senantiasa semangat. Maka kalau siswa difasilitasi seperti itu, siswa akan senang mencoba hal-hal yang baru, bahkan tanggung jawabnya akan bisa ditumbuhkan. Lalu tip yang keenam, buat anak siap untuk belajar. Ingat, anak datang ke sekolah, masuk ke kelas, membawa beragam perasaan. Ada perasaan senang, ada perasaan sedih, atau bahkan perasaan marah yang dia bawa dari rumah. Karena itu tidak boleh seorang guru begitu membuka kelas langsung mengajar. Ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh seorang guru agar bisa membuat siswanya siap belajar. Pertama, ajaklah anak-anak bernyanyi yang sifatnya ceria, yang lucu, yang happy. Yang kedua, mungkin bisa diajak untuk melafalkan yel-yel bersama agar anak-anak bersemangat. Atau bahkan seorang guru bisa memberikan pertanyaan yang sangat sepele, pertanyaan yang mudah sehingga semua siswa bisa menjawabnya. Memang hal ini terlihat sepele atau konyol bahkan lucu bagi orang dewasa, tapi tidak untuk anak-anak SD dan MI. Hal-hal kecil ini akan membawa satu frekuensi yang sama sehingga siswa bisa belajar lebih siap lagi. Dan tip yang terakhir, ajari manajemen waktu. Anak-anak sekali lagi adalah mereka yang senang mencoba hal baru. Mereka adalah yang senang mencari wawasan baru. Mereka adalah orang-orang yang senang mencontoh hal-hal yang belum pernah dia dapatkan. Karena itu saking asiknya mereka melakukan hal-hal yang kreatif itu, kadang-kadang anak lupa bagaimana dia mengatur waktunya. Seorang guru adalah mereka yang bisa mengarahkan. Guru adalah mentor, guru adalah kreator. Karena itu guru harus menunjukkan bagaimana siswa mengatur waktu dengan baik. Jangan sampai siswa lebih asik bermain daripada belajar. Atau jangan sampai siswa lebih asik mengerjakan sesuatu sampai lupa bermain. Mari kita ingatkan bahwa belajar itu ada saatnya serius, ada saatnya bermain, ada saatnya bertanggung jawab, ada saatnya mengerjakan tugas, ada saatnya dia harus menyampaikan perasaan yang dia rasakan. Dengan demikian, ketika 7 hal itu bisa kita miliki, maka sesungguhnya kita sudah menjadi seorang guru yang efektif dalam mengajar SD dan MI. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu di channel selanjutnya.